Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi ketiga yaitu tentang pengukuran. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat pada slide ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk langsung ke materi. Nah, pengukuran. Pengukuran yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Kemudian alat ukur yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran dalam pengukuran. Pada umumnya ada 3 besaran yang paling banyak diukur diantaranya alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Pertama, alat ukur panjang. Kemarin kita sudah membahas alat-alat ukur besaran dan kalian diminta untuk mencari gambar alat ukur tersebut. Nah, yang pertama ada mistar atau penggaris. Mistar biasanya mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau 100 cm. Skala terkecil dari mistar 1 mm atau 0,1 cm. Dengan ketelitian 0,5 mm atau 0,05 cm. Oke, contoh pengukuran bisa kalian lihat pada slide. Itu untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, maka sudut pengamatan harus tegak lurus dengan objek dan mistar. Kemudian, alat ukur panjang kedua yaitu adalah jangka sorong. Jangka sorong biasanya untuk mengukur diameter dimensi luar dan dimensi dalam suatu benda. Tingkat ketelitiannya hingga 0,01 cm atau 0,1 mm. Memiliki dua macam skala, yaitu skala atas dan skala bawah. Skala atas bisa kita sebut dengan skala utama dan skala bawah bisa kita sebut dengan skala nonius. Nah, mereka skala utama dan nonius sama-sama dalam satuan cm atau milimeter tergantung soal yang ditanyakan. Nah, pada gambar itu ada hasil pembacaan 4,74 cm atau 47,4 mm. Nah, bagaimana cara membacanya? Mari kita simak contoh soal yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pengukuran jangka sorong di atas adalah titik-titik. Contoh menghitung skala pada jangka sorong. Kita lihat ketelitian jangka sorong pada slide sebelumnya adalah 0,01 cm. Nah, di bagian atas itu adalah skala utama. Nah, itu 10-11 cm ya. Nah, skala utama adalah garis skala atas sebelum skala nonius yang ada di bawah, yang dibulati warna merah. Nah, di situ skala utamanya adalah 10 yang dibulati warna merah. Jadi skala utama adalah 10 cm. Sedangkan skala nonius SN adalah garis skala yang di bawah yang berimpit dengan garis skala atas yang dibulati warna hijau. Nah, skala nonius itu yang di bawah yang berimpit adalah 5. Jadi, skala noniusnya yaitu 5 dikali ketelitiannya yaitu 0,01 sama dengan 0,05 cm. Nah, sehingga kita dapatkan hasil skala pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius sama dengan 10 ditambah 0,0 cm sama dengan 10,05 cm. Jadi jawabannya apa anak-anak?
Jawabannya adalah A. Nah, contoh yang kedua. Nah, bisa kalian lihat pada slide. Seperti soal sebelumnya, ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Skala utama atau SU itu yang dibulati warna merah yang ada di atas sebelum skala bawah yang 0. Nah, di situ skala utamanya yaitu antara 3 dan 4. Nah, di antara 3 dan 4 itu melebihi 3,5. Jadi 3,5, 3,6, 3,7. Itu yang sebelum 0 di bawah. Jadi skala utamanya yaitu 3,7 cm. Kemudian skala nonius yang skala di bawah yang berimpit dengan skala atas dan skala bawah ditandai dengan bulatan hijau, yaitu kita hitung dari 0, 1, 2, 3. Nah, kalian lihat kan di situ skala bawahnya yang berimpit sebelum 5 dan sesudah 0. Jadi yang berimpit adalah 3. 3 dikali ketelitiannya yaitu 0,01 sama dengan 0,03 cm. Nah, sehingga skala pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius 3,7 ditambah 0,03 sama dengan 3,73 cm. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Kita akan melanjutkan ke perhitungan mikrometer. Nah, mikrometer scope ini adalah untuk mengukur ketebalan benda yang tipis seperti kertas, panjang benda yang kecil, dan dimensi luar benda yang kecil. Tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Nah, jadi mikrometer scope ini ketelitiannya 0,01 mm. Sedangkan jangka sorong yaitu 0,01 cm. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, di mikrometer scope ini ada dua skala juga. Skala utamanya adalah yang mendatar, sedangkan skala noniusnya adalah yang menurun. Nah, bisa kalian lihat di situ ada hasil pembacaan dari mikrometer, yaitu 13,5 itu skala utamanya. Nah, bisa kalian lihat di situ 13,5. Nah, 0,5-nya itu kalian lihat garis tengah di bawah ditambah 0,17 mm sama dengan 13,67. Nah, contoh soal 1. Ketelitian mikrometer scope adalah 0,01 mm. Skala utamanya ditunjukkan dengan panah merah, yaitu skala yang mendatar. Jadi, skala utamanya yaitu 4,5 mm. Sedangkan skala nonius ditunjukkan dengan panah hijau dengan garis skala yang menurun ke bawah yang berimpit dengan garis skala utama. Jadi, skala noniusnya yaitu 11, di situ 10 kan, kemudian 11. Kalian lihat bulatan warna merah itu kan. Nah, jadi skala noniusnya 11 dikali ketelitiannya 0,01 sama dengan 0,11 mm. Sehingga skala pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius sama dengan 4,5 ditambah 0,11 sama dengan 4,61 mm. Nah, maaf ya, Ibu ini ada salah tulis. Yang benar adalah 4,5 ditambah 0,11
mm sama dengan 4,61 mm. Nah, contoh soal nomor 2. Kita lihat ketelitian mikrometer adalah 0,01 mm, sama seperti soal sebelumnya. Kemudian skala utamanya yaitu 8 mm. Nah, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa jadi 8? Karena dia tidak melewati garis tengah yang di bawah. Jadi 8, bukan 8,5 ya. 8 mm. Sedangkan skala Noniusnya yaitu di sini adalah 16. Sini kan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yang berimpit dengan skala utama tadi. Jadi 16 dikali ketelitiannya 0,01 sama dengan 0,16 mm. Sehingga skala pengukurannya yaitu skala utama 8 ditambah skala Nonius 0,16 mm sama dengan 8,16 mm. Oke, sampai sini paham anak-anak?